Oke, kita mulai lagi ya. Kita update ya market kita ya. Ini sebelumnya mari kita lihat dulu indeks harga saham gabungan. Oh ya, buat teman-teman yang itu yang ada pertanyaan langsung aja ya. Jadi nanti kita akan Q&A langsung ya untuk saham-sahamnya ya. Oke, untuk indeks harga saham gabungan kita masih melihat ini masih cukup bagus ya. Ini kan penurunan ini karena kumdet ya, karena hasil musim-musim dividen yang sudah mulai berlalu ya. Kita tinggal lihat ya nanti ada perkembangan selanjutnya di ini apa ya, di Maret kan, Maret April ya. Nah, biasanya memang Maret April Mei Juni Juli ya, sampai nanti kira-kira September itu memang rada-rada sepi marketnya ya. Memang itu secara siklusnya, secara cyclicalnya ya, itu memang adalah masa-masa sepinya bursa ya. Tapi ya kita tinggal lihat ya nanti kalau misalnya ada perkembangan apa, terutama untuk tren, terutama kalau misalnya teman-teman udah megang gitu ya sebuah saham yang memang sudah pergerakannya sudah confirm, kita sudah tinggal ikutin aja pergerakannya. Kalau yang lain-lain tuh kita nanti tinggal lihat aja perkembangan apa ke depannya ya. Tapi rata-rata lebih banyak yang swing ya kalau tidak salah ya. Kita bahas sedikit ya. Contoh misalnya kemarin kan kita lihat INKP. INKP INKP kan sudah break, kemudian retest ya. Hari ini sih lumayan cukup bagus ya. Kalau bisa lihat ya INKP, dia masih retest. Jadi ini adalah 8.900 itu adalah minimalnya. Maksimalnya sampai ke 8.600 ya. Jadi tinggal kita lihat retestnya akan kemana. Apakah hari ini retestnya udah cukup ya. Terus habis itu nanti akan ada pergerakan. Besok kan kalau nggak salah Kamis ya. Kamis terus habis itu Jumat ya menjelang ada ini ada closingnya. Jadi kalau nanti INKP masih dalam keadaan sideways ya wajar-wajar aja ya. Kemudian kalau lihat dari Tekim, Tekim itu kan belum break. Ya, Tekim sendiri kan belum break nih. Ya, posisi breaknya dari sekitar 7.300. Jadi kalau kita lihat Tekimnya sendiri kan belum sejalan sama INKP ya. Jadi mungkin saja nanti masih akan ada ini ya gerakan-gerakan dari Tekim yang akan mengkonfirmasi pergerakan INKP. Jadi teman-teman bisa perhatikan keduanya ya. Oke, nah ini kan sekarang ini yang merah itu adalah EMA 200. Jadi kebetulan ini kemarin sudah berhasil break ya, kemudian retest balik ke bawah. Ya, jadi kita mau tunggu nih. Kalau lihat dari ini kan kurang lebih seperti resisten di daerah sini ya. Di daerah 7.350. Jadi kalau dia break 7.350, berarti ini udah ada konfirmasi untuk minornya itu sudah mulai adanya perubahan pada karakternya. Jadi ada reversal ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin bisa ngelihat apa? Kita mungkin bisa ngelihat apa pergerakannya itu masih lebih ke arah swing dulu ya. Kita masih ngelihatnya ini lebih ke arah swing dulu. Jadi nanti kita akan swing dulu, teman-teman bisa lihat kalau Tekim ya. Tekim lihat ke sebelah kiri itu memang ada puncak-puncaknya. Ya moga-moga bisa sampai ke situ. Tinggal kita perhatikan nanti harga pulp and papernya ya. Ya ini untuk Tekim. Jadi kalau kalau mereka akan sejalan, INKP kan akan mulai nih, kan sudah break duluan kan. Nah, Tekimnya kita masih nunggu. Walaupun dia udah break EMA 200, jadi kita masih akan nunggu 7.350 untuk konfirmasi kita. Ya, jadi kalau dia break, teman-teman pas break itu udah bisa beli. Kemudian apa ya tinggal cicil lagi kalau misalnya nanti dia bisa ada konfirmasi untuk pullback ya atau retest kembali habis itu baru jalan. Ya, ini ingat ya kita masih pakai buat swing dulu ya, buat ke positionnya nanti kita lihat ya bagaimana trailing stopnya aja. Ya, oke. Saya ke ini ya ke saham-saham yang mau kita bahas, teman-teman. Jadi ini ada beberapa nih, KLBF, KRAS sama MDKA. Ya, nih kalau kita lihat KLBF ya ini rata-rata adalah saham-saham yang lagging ya. Kayak KLBF lah. Ya kayak KLBF ini sebenarnya adalah saham nih kita lihat weekly deh ya biar nih teman-teman bisa lihat ya kalau kita udah lihat dari weekly dari kacamata weekly saham ini KLBF ini lagi ngapain? Ya, ini dalam keadaan downtrend ya ini udah jelas ya penurunannya kan cukup tajam ya. Jadi kalaupun nanti dia akan bereaksi akan apa mungkin akan ada reaksi mungkin akan naik kembali ya.
ini pasti nanti akan ada base. Ya kalau buat metode kita saya lebih cenderung untuk menunggu terjadi akumulasi dulu ya. Oke, nah kalau lihat dari support resistennya ini udah break nih. Saya bikin ini ya kotak ya. Nih, daerah sini aja. Ini kan udah nge-break ke bawah nih. Jadi kalau dia udah break ke bawah paling untuk retest. Nah, habis itu nanti tinggal tunggu dia mau lanjut kemana. Tapi yang kalau kita lihat ya dari trendnya ini jelas downtrend. Jadi kita nggak mungkin ngambil saham-saham seperti ini. Ya. Oke, jadi ya kita masih hindari walaupun hari ini gimana? Hari ini naik 3,5% ya. Tapi ini satu candle ini kan tidak berarti bahwa dia akan berubah karakternya. Ya, jadi kita masih lihat dia masih dalam keadaan downtrend. Ini weekly loh. Jadi kalau weekly berarti dari dalam jangka menengah ya itu berarti masih dalam keadaan masih akan turun. Jadi kalau kita lihat ya kalau dia masih akan turun kita nggak akan tampung. Ya ini ya. Terus habis itu Krakatau Steel. Nah kalau Krakatau Steel ini memang lumayan unik ya untuk ini ya untuk pergerakannya ya. Karena tadinya kan sebenarnya udah cukup bagus daerah sini kan. Ya kenapa? Karena memang ada perubahan pada karakternya. Ya kita berharap adalah Krakatau Steel itu adalah sebuah saham, sebuah emiten yang bisa melakukan turnaround di dalam manajemennya termasuk di dalam keuangannya. Ya di mana waktu itu kan dipimpin oleh ini ya. Dulu waktu namanya siapa gitu ya direktur utama ya. Kemudian habis itu ditarik. Ya ditarik kenapa? Karena mungkin ada gejolak di situ antara Krakatau Steel dan POSCO ya kalau tidak salah ya. Nah kemudian habis itu dengan kepemimpinan yang sekarang ya saya nggak tahu apakah kalau lihat dari teknikalnya berarti market sebenarnya tidak menyetujui perubahan ya perubahan pada manajemennya kan ya karena oh ya waktu itu Silmi Karim ya sekarang ke imigrasi kan. Nah, jadi kalau misalnya lihat pergerakannya itu sebenarnya merespon manajemen baru dan memang cukup bagus. Restrukturisasinya segala macam semua berjalan cukup bagus ya. Kemudian muncul kasusnya POSCO. Itu yang saya ingat itu kurang lebih sampai ke situ lah. Setelah aja saya udah nggak ngikutin lagi. Tapi teman-teman kalau perhatikan ini ya trendnya ini jelas masih dalam keadaan downtrend juga ya. Walaupun mungkin kalau teman-teman lihat di daily-nya itu sudah mulai nge-base. Ya udah mulai ada base-nya kan ya. Nah tapi permasalahannya adalah kita tidak menemukan alasan untuk masuk ke dalam sini walaupun ya teknikalnya udah ngebase ya ini base ini bisa jadi mereka juga menunggu ya menunggu ada apa nih IKN itu apakah mungkin akan jalan lagi kemudian habis itu kira-kira dari IKN yang jalan itu penggunaan untuk apa namanya baja ini bagaimana gitu kan. Jadi karena ini masih nggak jelas, saya mungkin kalau misalnya teman-teman kalau boleh kita sarankan ya, daripada ngeliat Krakatau Steel, ada satu lagi namanya ISSP kan. Walaupun dia bukan baja gitu ya, bukan sekelasnya si Krakatau Steel ya, tapi minimal satu sektor lah ya. Ini mungkin bisa teman-teman lebih perhatikan ini. Ya ini kan daerah resistennya itu di atas. Jadi kalau dia break itu jelas udah akan ngelanjutin trend ya. Ini kan saya ambil weekly deh ya biar kelihatan di IG-nya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di weekly-nya, nah ini kan dia base-nya nih. Ini adalah set satunya kan. Jadi kalau bisa break, jadi ini kita proyeksi ada peluang sampai ke sini dan ke sini gitu. Ya, ini kalau teknikalnya. Ini yang kita lihat ISSP. Gitu ya. Jadi kalau Krakatau Steel mungkin untuk saat ini hampir boleh bang tidak ada alasan untuk melakukan akumulasi daerah situ. Gitu ya. Nah, termasuk MDKA. Suaranya nggak ada ya kalau di itu ya. Thank you, Pak. Oke. Oke, thank you, Pak. Nah, kalau untuk MDKA itu sama teknikalnya. Ini kita pakai weekly aja buat lihat ya. Teman-teman bisa lihat MDKA ya. Nih, teman-teman bisa lihat kan? Ini kan dia turun nih, kotak-kotak ya. Waktu itu kita sempat spekulasi ya, spekulasi untuk dia minimal swing gitu kan. Tapi ya kalau tren ini kayak gini ya memang sebenarnya terlalu beresiko untuk kita tampung. Ini ya. Kemudian kalau ditanya harga emas kan all time high tuh. Ya, apakah tidak akan berpengaruh pada MDK? Ya mungkin akan berpengaruh, tetapi tren untuk saat ini itu menunjukkan bahwa dia dalam keadaan yang turun gitu kan, yang dalam keadaan downtrend. Jadi kalau memang kita mau ikutin pergerakan harga emas, lebih baik kita cari yang
yang lain gitu loh. Maksudnya dalam arti yang lain itu mungkin ada trend yang lebih baik gitu, mungkin Antam gitu kan. Ya ini mungkin loh ya, teman-teman tinggal itu ya, sesuaikan dengan karakter masing-masing ya. Seperti Antam misalnya, saya hampir ke Delhi ya. Seperti Antam, ini mungkin ada peluang, lebih lebih kelihatan peluangnya gitu ya. Ini kan adalah daerah base-nya, kemudian dia sempat break kan. Walaupun kalau misalnya mau konfirmasi untuk pergerakan trend-nya, ini daerah kotak merah ini. Kotak merah itu ada di daerah 1800 ya. Jadi kalau dia bisa break ke atas akan jauh lebih bagus gitu ya untuk Antam. Tapi walaupun ya teman-teman lihat karakternya lah ya. Ini saya baru ngomongin soal teknikalnya aja dulu ya. Nah, termasuk mungkin BRMS ya, BRMS teman-teman bisa perhatikan. Cuman trennya itu jelas ya, tren untuk mereka itu jelas belum ini ya, belum konfirmasi bahwa trennya itu akan sudah mengalami perubahan pada trennya gitu. Ini lihat ya, untuk si BRMS sendiri. Nah, teman-teman lihat strukturnya sendiri ya. Ini kalau misalnya kita lihat strukturnya, ya ini saya gambar minor aja ya, teman-teman tinggal cari majornya ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini kan weekly. Jadi memang sudah terjadi perubahan pada karakter. Jadi kalau di weekly-nya kita ngelihat memang dia cenderung adalah dalam keadaan pullback. Ya, ini dalam keadaan pullback nih. Ini pullback-nya harusnya udah mau kelar ya. Ini adalah daerah supply demand ya. Moga-moga itu kelar daerah situ. Kalau kita lihat di daily. Nah, daerah sini nih. Di 1000 lagi. 128 atau 130 sampai 145, 146 gitu ya. Nah, moga-moga daerah sini udah cukup bisa menahan penurunan dari si BRMS. Nah, biar atau mungkin lebih confirm lagi, mungkin bisa tunggu dia break trendline ini. Nanti mungkin ada satu kali sentuhan lagi ke atas trendline itu untuk mengkonfirmasi trendline-nya ya. Kemudian nanti ada pullback ya, habis itu baru ngebreak ya. Jadi ini mungkin yang bisa teman-teman konfirmasi lah. Cari trend yang lebih clear gitu loh untuk kita lihat daripada misalnya kayak MDKA, yaitu drop base drop kan, ya MDKA atau tadi apa ya, MDKA drop base drop, kemudian teman-teman lihat apa tadi Antam misalnya, Antam mungkin trendnya secara minor udah mulai ada pergerakan. Nah, sedangkan BRMS sendiri kalau kita lihat weekly-nya itu sebenarnya udah berubah kan trendnya. Jadi posisi ini adalah pullback-nya. Ya, pullback-nya moga-moga udah kelar. Kalau teman-teman pakai Pibo untuk retrace-nya, ya ini daerahnya sebenarnya udah di daerah sekitar 61,8 sampai 78 kan. Itu sebenarnya udah di daerah-daerah yang kita bilang golden ratio-nya kan ya. Jadi ini ya moga-moga aja ya. Ya tinggal tadi saya bilang ini trend line-nya dia mungkin akan retest ke trend line itu, confirm untuk trend line-nya tiga sentuhan, kemudian nanti akan pullback ke bawah, habis itu ngebreak. Nah, itu mungkin akan jadi konfirmasi untuk BRMS mulai kita koleksi gitu ya. Itu. Oke, jadi sekalian saya langsung itu. Nah, kemudian saham properti nunggu suku bunga turun. Sepertinya seperti itu, Pak. Tapi yang memang ada beberapa saham properti yang pergerakannya cukup bagus. Kayak yang kita pantau itu adalah CTRA, BSDE gitu kan. Nih. Nah, ini kalau di weekly aja ya kita lihat ya. Ini kan posisinya adalah ini daerah bawah nih. Ini daerah bawah. Kemudian dia berhasil break kan. Ini resistennya kemudian dia break. Kemudian habis itu dia bikin box di atas kan. Ya, nah ini mungkin sembari menunggu kali ya, sembari menunggu sentimen-sentimen cukup positif untuk properti buat jalan lagi, terutama suku bunga. Kemudian habis itu insentif hampir boleh bang nggak jalan ya, walaupun udah dikasih bebas PPN 11% itu, ya mungkin ya kalau teman-teman lihat dari ini ke arah ini, ke arah perekonomian, memang ekonominya lagi lesu, benar-benar letih lesu banget ya. Ya, walaupun memang data-data ekonomi kita kelihatannya cukup bagus, tapi itu data ekonomi kan. Tetapi yang kalau kita lihat ground checking kita, ya kita lihat di lapangan, itu tapi keadaan memang cukup cukup lesu ya, cukup lesu. Jadi sehingga, nah iya daya beli nggak ada. Ya kalau daya beli nggak ada, gimana teman-teman mau memaksa mereka untuk apa kredit, ya kredit ini kan jadi beban kan.
Ya, nah beban itu masuk, tapi gue sanggup melunasinya enggak ya? Gue sanggup membayar cicilannya enggak? Itu pasti jadi pikiran kan. Nah itu mungkin ya properti ya pasti akan nunggu itu ya. Jadi ada pergerakan kembali gitu ya. Ini kalau untuk properti ya untuk saat ini gitu. Ini yang kita lihat ya. Kemudian apa? Oh ya ESA. Nah ESA ini kan teman-teman tahu ya. Kan saya sempat share juga di tele ya. ESA ini kenapa kita perhatikan? Ya, karena kalau kita lihat korelasinya adalah ke harga minyak. Ya, Medco itu kan sebenarnya udah jalan. Medco udah jalan. Ini bukan tempat buat teman-teman masuk lah ya. Oke, kenapa? Karena targetnya paling di sini ya 1.600 sampai 1.700 itu udah target. Jadi kalau dia istirahat nanti ngebank sebentar udah selesai gitu loh. Jadi ini bukan tempat buat teman-teman masuk lagi untuk Medco. Jadi karena itulah kalau teman-teman mungkin mau lihat tren dari harga minyaknya, ini kan harga minyaknya lagi menguat terus kan, ya. Nih, teman-teman kemarin itu sempat sampai ke 83, tapi yang pasti ini dia sudah break. Ya, nih. Ya kalau teman-teman lihat ya, ini kan resisten ya. Nah, saya sengaja ngambil shadow ya biar lebih tinggi kan. Nah, ini udah jelas udah break ke atas kan? Ya, udah break. Nah, jadi kalau dia ada retest ya itu wajar, memang itu pergerakan harga selalu begitu kan. Nah, dia ada retest tapi ini jelas udah konfirmasi break. Ya, candle-nya udah jelas gede-gede. Ini dua candle ini udah nge-break. Kemudian sempat istirahat sebentar, jadi bikin kayak area supply demand gitu ya. Kemudian break lagi dengan candle besar. Ya, jadi ini udah 3 candle. Ya, 3 candle gede ya, kemudian ada satu candle kecil ya, terus habis itu pullback. Ya, it's okay, itu memang pergerakannya, memang pergerakan harga itu selalu begitu. Jadi nggak akan tegak lurus, kecuali memang ada sentimen yang sangat-sangat sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ya memang dia akan mendorong harga lumayan bergerak kenceng kan. Tapi kalau enggak ya memang udah pergerakannya begitu. Oke. Nah, karena harga minyak seperti itu, ya kemarin kan kita ambil Medco. Kemarin kita ambil Medco, ya. Nah, Medco ini kan sudah jalan. Ini udah break kemudian pullback. Ya, break kemudian pullback. Jadi ini udah cicil satu, cicil dua kan, kemudian udah jalan. Nah, ini udah bukan jadi tempat buat kita masuk lagi. Karena ini udah kita anggap jalan kan. Nah, habis itu ini 1.400 kalau dia naik sedikit aja 170 itu sudah selesai kan. Kemarin udah sempat ke 1.520. Ya kan? Jadi kalau dia naik dikit lagi udah selesai. 1.600 udah pasti banyak yang taking profit ya, 1.700 apalagi. Ya kalau misalnya ada yang trailing stop, ya udah tinggal mereka ikutin kan ya pergerakannya. Ya mungkin kalau teman-teman mungkin setelah break di atas itu kalau memang masih kuat untuk naik mungkin di situ bisa dipertimbangkan jadi area masuk kan. Tapi kalau untuk saat ini tidak. Nah, karena kita tidak melihat ada area masuk di Medco, ya kita lihat dong di sektor yang sejenisnya. Waktu itu ada pilihannya adalah Elsa, Akra. Akra itu jelas udah all time high kan. Nah, kalau itu mungkin udah bukanlah sebuah saham yang bisa teman-teman masukin karena all time high itu harusnya lebih ke arah hold ya, bukan untuk masuk kan. Ya, nah ini ya salah satunya adalah Elsa. Kalau teman-teman mau ada pilihan lain tuh ya salah satunya ada Elsa. Cuman Elsa ini adalah BUMN ya. Kalau BUMN ini belakangan ini ya, belakangan ini saya mulai menyadari bahwa saham-saham BUMN itu naiknya itu cenderung sangat-sangat terbatas, kecuali memang ada sentimen sangat positif yang bisa menggerakkan saham tersebut gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat kenapa alasan dibalik itu, mungkin karena pengendalinya ya. Pengendali di sini kan sebenarnya bukanlah pengendali yang involved atau benar-benar terlibat di dalam pengambilan keputusan manajemen mereka. Jadi pengendalinya benar-benar cuma sekedar ya saham aja karena gua BUMN kan berarti sahamnya adalah punya pemerintah kan. Jadi rata-rata ya memang ya pemerintah yang penting udah gua ada saham di situ. Gitu ya. Jadi kalau soal dia naik apa enggaknya ya udah itu tergantung dari dari tren dari yang ada gitu kan. Yang lain-lain sebenarnya dia nggak terlibat benar-benar penuh kan. Beda banget kalau dengan perusahaan swasta. Perusahaan swasta orientasinya kemana? Orientasinya udah pasti ke cuan. Jadi kalau manajemennya tidak
tidak menghasilkan, pengendali akan bertindak untuk mengubah itu. Ya agar apa? Agar secepatnya itu benar-benar menghasilkan, gitu ya. Bedanya BUMN sama swasta. Jadi ini ya makanya kecenderungan, yang belakangan ini yang kita lihat, untuk ngambil saham-saham BUMN ya cuman harus benar-benar ada sentimen yang sangat-sangat positif gitu. Kalau enggak ya lebih baik ambil ke swasta. Nah, karena itulah makanya daripada Elsa, kita mungkin lihat satunya lagi yaitu ESA. Ya, ESA. Walaupun mungkin korelasinya ke minyak itu agak agak nggak lurus gitu ya. Tapi dia ada amoniaknya, ada gasnya kan. Jadi ya biasanya kalau minyak naik ya biasanya mereka akan ikut gitu kan. Korelasinya saja ya walaupun nggak lurus. Kalau lurus kan berarti kan kayak Medco, dia lurus sama NRG, lurus sama Elsa gitu kan. Karena satu bidang kan. Nah, sedangkan ESA ini kan beda ya, dia di gas. Mungkin ESA ini kalau dibilang tegak lurus sama Pegas juga enggak ya. Tapi ya kurang lebih satu sektornya seperti itu. Nah, kalau sektornya bergerak itu harusnya akan saling mengkonfirmasi. Jadi yang kita lihat itu adalah di ESA-nya. Kalau teman-teman lihat ESA, ini kan adalah daerah-daerah resisten kan, ya. Daerah resisten. Jadi ini dua ini bisa jadi daerah resisten. Jadi kalau kita tarik harga itu sekitar 610 sampai ke sekitar 660. Jadi ya teman-teman kalau bisa lihat ini break ya, ini break aja, ya itu sebenarnya udah konfirmasi bahwa trennya itu udah mulai berlanjut. Ya paling dekat ya sampai ke sekitar 800-an lah ya, gitu untuk ESA. Ya ini yang kita lihat ya untuk ESA. Jadi daripada ngejar si Medco yang mungkin udah TP-nya udah tinggal sebentar lagi, ya teman-teman bisa lihat mungkin kayak ESA gitu. Ya. Oke. Next apa ya? LP. Nah, LP. Mari kita lihat LP. Itu laporan keuangan udah keluar belum sih dia? Udah break nih. Bentar. Ini udah break bawah, kemudian dia naik lagi. Kita lihat volumenya. Oh, ini gede loh. Ya. Jadi teman-teman lihat ya, ini kan break ke bawah nih. Kemudian habis itu ketahan kan? Ketahan di EMA 200. Ya, ini kayak kita bilang false break. Ini adalah daerah SOS-nya kan? Berarti dia spring-nya nih. Jadi kita tunggu apa? Tunggu LPS-nya. Ini LPS untuk yang di daerah SOS ya. Bentar, saya buang dulu ini biar kelihatan. Nah, ini daerah SOS-nya. Ya, jadi ini berarti tunggu LPS, kemudian habis itu ini nanti akan keluar LPS. Ini akan ada ini base kecil ya, base kecil ya, mungkin dari sini pasti udah akan ketemu komet tuh ya. Ya, jadi teman-teman udah bisa perhatikan. Karena untuk saham ini teman-teman lihat di weekly deh. Nah, ya biar masuk ke layarnya handphone soalnya. Nih, teman-teman kalau lihat ini kan adalah set satunya kan. Ya. Kemudian habis itu dia break. Ya, break. Ini adalah daerah SOS-nya. Ini daerah SOS, kemudian dia masih sempat spring ya dan naik dengan cepat. Ya, naik kembali dengan cepat. Ini yang kita lihat ya dari si LP ya. Kemudian habis ini kan cukup ini ya. Cukup lama ya dia melakukan reakumulasi ya. Ini dari November sampai hari ini. Jadi tinggal tunggu LPS. Ya LPS habis itu dia akan lanjutkan di sini pasti ada komen ya, ada komen. Nanti tungguin di sini. Kalau dia mulai berjalan kembali, dia akan nge-break. Ini harganya berapa ya? 338 atau 340. Oke, ini LP. Ini saham kalau teman-teman research ya. Ini udah jelas bukan saham yang itu ya, ece-ece ya. Ini jelas saham cukup bagus ya, kemudian manajemennya sendiri semua juga cukup oke. Jadi ini yang kita mau lihat dari si LP. Ya balik lagi nih, berarti ini daerah markupnya kan belum terjadi. Oke, INTP buy on support. Saya nggak terlalu terlalu ngefans sama buy on support ya. Kenapa? Karena support itu teman-teman tahu di mana. Ini kayak misalnya nih, ini kan adalah support nih harusnya. Di 8.800 itu harusnya adalah support kan. Dan itu di break. Yaitu di break. Jadi kalau kita lihat trendnya sendiri, ini masih cenderung down. Jadi lebih baik tidak buy on support.
ya tidak buy on support. Jadi teman-teman bisa buy on nanti mungkin ada perubahan pada karakternya ya. Jadi dia turun nanti ada perubahan pada karakternya untuk inilah apa ya? Kayak buy on weakness, buy on support gitu ya. Saya tidak terlalu ngefans di daerah situ sih ya. Kenapa? Karena saya udah sering nyoba tapi enggak ya apa kita bilang win rate-nya itu tidak terlalu wah gitu loh. Tidak terlalu oke-oke banget daripada seperti itu. Lebih baik kita tunggu aja sebentar sampai dia mengalami perubahan pada karakternya. Jadi ada change of karakter untuk pakai inilah pakai struktur market ya. Nah, di situ baru kita mulai buy. Jadi buy on breakout, breakout dari itu ya. Jadi bos ya, breakout struktur ya. Kemudian habis itu dia retest, mungkin itu lebih baik untuk dibeli. Jadi kalau gini, bedanya apa sih buy on support sama buy on pullback ya? Itu kan juga support kan? Jadi misalnya ini kan pergerakan nih, ini terlalu indah ya. Oke, nah ini kan dia break nih, ini namanya bos. Ya, ini namanya bos. Jadi kalau mungkin dia pas itu turun, ya sempat turun, kemudian naik, kemudian turun. Nah, ini adalah perubahan pada karakternya, change of karakter. Ya, teman-teman bisa buy on breakout di sini, ya atau buy on retest di sini. Nah, ini kan nanti orang pasti bilang ini adalah buy on support. Enggak, ini sebenarnya kita buy on dia breakout, change of karakter, kemudian habis itu dia pullback, ya pullback ke arah apa namanya yang berhasil dia break. Jadi ini ya mungkin support atau resisten sebelumnya. Nah, itu dia break ya. Tetapi ini kalau dia mungkin ini change of character kemudian dia pullback, ini mungkin terlalu agresif juga. Jadi kita akan lebih baik tunggu dia break boss. Jadi kan udah ketahuan tuh ya pergerakan kometnya kan. Higher high, higher low, dan higher high gitu kan. Ya. Nah, saya akan cenderung jauh lebih tenang beli pada saat dia break lagi. Ya, dia break kemudian dia retest kembali ke bawah. Gitu. Ya, jadi bukan buy on support kalau kalau teman-teman mungkin lihat, kok dia pada saat dia pullback kan ini support kan. Gue buy on support enggak. Jadi kita lebih baik pada saat karakternya udah berubah. Jadi lebih ke arah market struktur gitu, ya. INKP kan tadi udah ya. Oh, INKP boleh hold nggak? Hold oke. Ya, ini kita lihat ya INKP ya. Tapi tentu tetap harus itu ya, tetap harus dipantau ya. Bukan berarti habis di hold, kemudian habis itu nggak perlu dipantau gitu ya. Ini teman-teman bisa ikutin. Ya, sekarang pertanyaannya, lu mau pakai untuk jangka pendek atau jangka panjang? Kalau lu udah punya barang, teman-teman tinggal ikutin dengan trailing stop. Mau pakai EMA 20 untuk jangka pendek atau EMA 50 untuk jangka panjang. Tapi kalau ini pakai EMA 50 tentu belum ya. Kalau ini baru mulai kan. Ya, ini pergerakan mana EMA-nya. Nah, ini EMA 20-nya di bawah sini, dekat EMA 200. EMA 50-nya di bawah. Ya. Jadi kalau teman-teman buy on, masih baru buy on breakout, tentu ini masih itu ya, masih patokannya masih di stop loss kan, masih di stop loss. Jadi kalau dia udah mulai bergerak, ya target kita tentu kalau lihat dari ini ya ada peluang sampai ke sekitar 11 ribuan. Ya ini targetnya, tapi tentu dia nggak akan langsung bergerak sampai ke situ ya. Tapi ini pasti ada swingnya, pasti ada turun naiknya. Ya, nah itu teman-teman tinggal trailing stop ya, tinggal ikutin pergerakannya eh, sampai dia bisa mencapai target. Nah, nanti kalau sampai target, gue mau lanjut nih. Gue mau lanjut, berarti trailing stopnya pakai yang sama. Kalau teman-teman memang pakai dari awal itu adalah EMA 20, berarti ya pakai 20. Ya, kalau yang dari awal memang sudah berketetapan mau ikutin trennya sampai patah, berarti di 50. Ya, jadi punya plan dulu nih. Jadi biar ini. Oh kalau gue cuma mau swing doang, swing sampai ke berapa? Nih kalau dilihat sampai ke 1850. Jadi kalau udah sampai situ ya teman keluar. Gak usah nanti tiba-tiba berubah. Ya nanti harus, kayaknya bagus nih. Ya nanti berubah yang lain gitu. Boleh aja merubah plan, tetapi ya teman-teman harus tahu konsekuensinya. Apakah dia bisa terus naik ya sampai
ke atas nih, sampai ke 15.000 atau mungkin dia balik lagi ke, high yang sebelumnya sekitar 20.000 lebih. Ya dari awal udah tentuin pengennya ngikutin sampai ke mana. Ya jadi udah nge-research, ini kira-kira sentimen untuk pulp and paper-nya bakalan terus mengubah, fundamental dari ini nggak, dari INKP atau Tekim nggak gitu kan. Kalau dia bisa teman-teman udah pegang datanya ya monggo tinggal tinggal ikutin aja trend gitu ya. Oke, next-nya apa tadi? INTP udah, CASS ini saham apa ya? Kayaknya sih nggak tahu liquid ya sahamnya. Mari kita coba cek. CASS, bukan ini ya? Ini Nasdaq. Oh ini saham itu ya. Saham catering ya. Nah kalau udah pergerakannya begini, saya sih cenderung nggak ikut ya. Karena dia udah bergerak kan, lihat nggak? Ya pergerakannya berarti sudah berapa tinggi. Kalau udah punya barang sih oke di hold. Ya ini udah 116%. Ya, tapi kalau misalnya saya belum punya barang, ini jelas saya nggak akan ikut. Apalagi ini jelas nggak tahu liquid ya. Nah, sasarannya sih sebenarnya paling tinggi adalah di sini. Di daerah sekitar 1350. Ya, ini udah tegak lurus sih. Ya, teman-teman udah tinggal ikutin aja nih EMA 20 kan cukup ini ya. Cukup ini, cukup apa namanya, cukup eh, sebentar saya gede. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Dia sampai ke EMA 20, kemudian mantul, EMA 20 mantul. Ya, lu bisa ikutin pakai EMA 20, tapi ini udah cenderung mulai ini ya, mulai mendatar ya. Jadi udah mulai ngebase ya di daerah situ. Nah, ini tergantung riset teman-teman lah ya. Saya sih nggak ngelihat saham ini sih ya. Tapi kalau kalau buat saya, karena pergerakannya sudah cukup tinggi, jadi saya nggak akan ikut gitu ya. Tapi kalau udah punya, ya udah tinggal teman-teman bisa hold nggak? Ya, hold sambil trailing stop. Tadi yang saya bilang ya, berapa? 1350. Ya, mungkin dia bisa sampai ke double bagger atau seperti apa. Ya, kalau udah begini, pakai weekly aja, habis itu ikuti dengan EMA 50. EMA 50 kan jauh banget tuh, tapi kan ini kalau lihat dari pergerakan harganya, dia cukup ini ya, cukup menghormati EMA 20 ya. Nah, udah tinggal ikutin yang pakai EMA 20. Kalau dia break, sudah keluar aja. Gitu. Karena apa? Ya, sekali lagi kita nggak pernah tahu di mana akan jadi puncaknya dia. Gitu. Apakah ini nanti akan ini akan sudah mulai ada masalah yang timbul di daerah sini. Ini kan daerah resisten ya, 900 sampai 950. Ya, ini udah berapa kali dicoba nggak berhasil. Kalau lihat dari volumenya, ya volumenya mulai nggak ada nih. Nih, volume bawah itu udah mulai nggak ada. Gitu. Apakah ini udah capek atau dia sebenarnya benar-benar cuma istirahat doang? Ya kayak ngumpulin tenaga lagi habis itu mulai bank. Ya, jadi kalau mau ikutin pakai EMA 20 aja. Kalau ini yang kita lihat ya dari weekly ya, EMA 20 cukup oke. Era masih ada sentimen enggak? Era itu kemarin kita kalau nggak salah udah bahas ya. Lumayan jelek ya era ya. Ini pergerakan ya. Lihat ya. Ini trend line ya, kemudian masuk, kemudian balik lagi ke trend line itu dan dia tidak berhasil patah ke atas ya. Nah, kalau lihat dari sentimen yang saat ini, sentimen sekarang kan kita lihat ya, untuk era itu kan berarti temannya itu adalah ACE, temannya satu lagi adalah MAPI ya. Nah, MAPI sendiri itu udah berusaha banget untuk nge-break resisten dan itu nggak break juga. Jadi kita nggak bisa masuk-masuk kan. Ya, kemudian habis itu ACE hari ini kalau nggak salah break. Mari kita lihat sekalian ya, ada yang itu kan, ada yang bahas. ACE kan, hari ini break. Nah, ya, hari ini break. Tetapi apakah ini adalah sebuah pergerakan yang melanjutkan tren, ya, atau sebenarnya dia udah mau selesai? Ya, kalau dia melanjutkan tren, saya sebenarnya udah keluar ya, saya udah nggak masuk lagi sih. Ya, nah, ini habis itu teman-teman tinggal lihat ya. Kalau dia melanjutkan tren nih, pergerakan ini kan cukup tinggi. Ya, kemudian habis itu dia ngebreak trend line. Kalau sampai iya dia melanjutkan trend, teman-teman research ya, kayaknya memang cukup bagus laporan keuangannya bla bla segala macam ya. Teman bisa tunggu dia pullback.
Nih, tunggu dia pullback. Kenapa? Karena ini sebuah pergerakan yang cukup cepat, ya, cukup cepat ini. Volumenya iya gede. Jadi dia nge-break trend ini, nge-break trend line ini benar ya, valid ya. Ya, tapi karena dia pergerakannya cukup cepat, ya, saya akan cenderung untuk melihat akan ada pullback. Ya, akan ada pullback. Nah, pullback terdekatnya itu daerah sini. Ya, di mana nih? Di sekitar 890 atau 900. Itu adalah daerah pullback-nya. Tapi sebelumnya dia pasti akan ke daerah sini. Nih, daerah berapa ini? Daerah sekitar 955 sampai 1025. Jadi ini daerah sini pasti akan ada reaksi untuk si S-Hardware. Karena itulah makanya kita cenderung untuk nunggu dia pullback kalau teman-teman masih mau ikut ya untuk S-Hardware. Ya, tapi ini tentu ya barengi dengan riset juga ya apakah dia masih akan punya potensi untuk benar-benar ngelanjutin trend atau tidak. Ya memang kalau dulu teman-teman ground checking ya kita ngelihat ya ada perubahan-perubahan tampilan toko ya dan lain sebagainya. Terus habis itu biaya operasionalnya dibikin agak lebih kecil. Ya, ini mungkin memang akan ada perubahan sedikit pada fundamentalnya. Nah, itu balik lagi ke daya beli. Ya, balik lagi daya beli. Kita lihat dari mobil ya, daya belinya juga berkurang. Properti, daya beli juga berkurang. Nah, yang ini retail-retail itu bagaimana? Nah, kalau daya belinya berkurang, ya berarti itu pasti akan efek kan ke era juga. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia masih akan lanjutin, berarti kita akan lihat ya box ini ya di daerah 400 sampai 440 ini cukup kuat nggak buat menahan pergerakan harga. Kalau enggak, berarti kita masih akan berhadapan dengan satu lagi support di daerah 334 sampai 360. Tapi kalau dia udah turun ke bawah tadi berapa? 400 ya saya mungkin akan tahan dulu ya untuk melakukan pembelian untuk si eranya. Ya, sebentar. Kita lihat retestnya dulu ya. Ya, daerah mana nih? 618. Ya, ini mungkin akan saya lihat nih. Kalau dia sampai ngebreak 392, nah saya mungkin akan menunggu lebih baik saya akan nunggu di daerah 330 sampai 360. Itu untuk era, ya. Gitu. Ya, tapi ya teman-teman makanya pertimbangkan dengan banyaknya sektor. Kita lihat kayak MAPI ya. MAPI itu cukup susah, cukup berat ya. Cukup berat untuk ngebreak ini nih resisten ini. Makanya ditungguin nggak break-break juga kan. Dia masih retest lagi ke ini hari ini ke EMA 200 ya. Dia kan ketahan di EMA 200 kan. Ya yang hari ini yang retail yang benar-benar naik itu ya cuman Ace Hardware ngebreak. Nah, S itu ada apa di dalam situ? Apakah benar ya perubahan pada ini pada toko-tokonya itu? Ini kan gini, dia kan sedang mengecilkan ya, sedang mengecilkan tempat toko-toko mereka ya, tetapi dengan barang yang sama. Jadi artinya tadinya lorongnya mungkin gede, ya teman-teman lihat deh public expose-nya si Era, si itu, si apa namanya si Ace Hardware ya. Dia kan sedang mengecilkan tuh toko-tokonya dia, tetapi mencoba untuk memaksimalkan space yang ada dengan barang yang sama. Jadi barangnya tadinya itu 2 lantai, sekarang barangnya ditumpuk menjadi 1 lantai, ya. Kemudian habis itu karena kerapatan barang-barangnya, pegawainya pun diatur itu namanya apa ya saya lupa. Diatur jadi berapa besar gitu satu untuk di handle satu pegawai. Jadi artinya apa? Operasionalnya pasti turun. Operasional pasti turun ya, biaya sewanya pasti turun dong. Ya kenapa? Karena tadinya eh, space yang gede sekarang space yang kecil, tapi dengan efisiensi yang sama gitu loh. Ya barang-barang yang sama. Nah, tapi terus habis itu dia efisiensikan dengan tenaga kerja, ya tenaga kerja. Nah, yang mungkin tidak akan terjadi PHK. Kenapa? Karena dia masih melakukan ekspansi untuk pembukaan toko di beberapa tempat kan. Nah, ini yang teman-teman lihat ya. Operasional dikecilin, kemudian habis itu apa biaya-biaya yang dikeluarkan dikecilkan, ya. Nah, peningkatan pada pendapatan ada enggak? Kan biaya turun nih.
Kalau peningkatan pada pendapatannya dia naik, ya tentu akan direspon positif dong oleh pasar kan. Nah, hari ini apakah itu adalah respon positif dari pasar untuk si S-Hardware, untuk apa yang sudah dilakukan oleh S-Hardware, ya. Kemudian belum lagi teman-teman juga lihat adalah dividends. Ya mungkin dividends-nya nggak gede-gede banget lah, karena yield untuk dividends kan nggak gede. Tahun lalu cuma berapa ya? Nggak sampai 10% yield-nya si S-Hardware. Ya jadi kalau untuk dividen dia bukanlah saham atau emiten yang memberikan dividen gede, ya. Nah ini yang teman-teman juga perhatikan ya. Jadi kalau secara teknikal dia udah mentok nih, dia udah mentok. Jadi bisa jadi ini akan ada reaksi dulu di daerah sini, either situ adalah pullback ya, atau mungkin akan nge-base dulu sembari mengumpulkan tenaga untuk nge-break mungkin area-area sekitar 1000 gitu. Ya, jadi ini kalau ditanya untuk era, ya itu kurang lebih sama lah. Ya, trendnya apakah sudah selesai? Kalau lihat dari teknikalnya sih belum ya. Tapi ini ada satu resisten di atas, kayak MAPI lah. Ada satu resisten di atas, MAPI resistennya cukup banyak, nggak berhasil break. Ya, kemudian era itu ada trend line, ya itu resisten. Jadi kalau teman-teman mau ambil era, ya tunggu nge-break resisten itu aja. Ya, termasuk ACE. ACE mungkin kalau kita lihat dari trendline, ya dia nge-break kan. Tapi kalau untuk resisten, ini ada resisten lumayan tebal di 955 sampai 1025. Ya, ini daerah PS, ya daerah PS yang mengakibatkan terjadinya penurunan pada harga itu daerah sini. Ini mungkin ya kayak orang bilang supply demand ya. Daerah sini kan. Ya dia ngebes, kemudian habis itu jebol. Ya, jadi ini pasti akan dites. Pasti akan dites oleh harga. Kemudian ada lagi yang lain. BBKP untuk 3 tahun ke depan boleh ambil nggak? Gini ya, kalau untuk BBKP, jadi kita lebih baik melihat perubahannya dulu, perubahan pada fundamentalnya dulu. Ya, ini kita tunggu dengan perubahan pada fundamentalnya. Ini mungkin kelihatan daerah sini itu adalah daerah-daerah support. Ya, mungkin range-nya udah mulai kelihatan lah ya. Ini bisa jadi adalah sebuah range untuk si BPKP. Tapi yang kita lihat saat ini, perubahan pada fundamental BPKP, iya, memang udah mulai bergerak ke arah yang lebih baik ya. Tetapi ini masih dalam keadaan minus. Oke, masih dalam keadaan minus. Kemudian habis itu teman-teman kalau lihat dari volume, ya dari volume, kita masih belum lihat nongolnya volume di daerah sini. Ya, teman bisa lihat ya volumenya ya. Jelas ya, nongolnya kan masih belum ada tuh. Ya, jadi belum benar-benar gede ya yang bisa kita lihat bahwa oh sudah mulai terjadi pengumpulan barang ya. Jadi kita masih lihat ini daerah mulai money spot kan, tapi ini weekly. Kita lihat di daily day. Nah, ini kan adalah daerah mulai money spot kan. Ini hari ini kenapa ya gede banget ini? Tanggal berapa itu? Tanggal 6 Maret kemarin kenapa ya? Ada apa di situ? Mungkin ada salah pencet kali ya. Ya ini mulai ada diem lah ya, mulai agak diam, kemudian habis itu ada volume-volume nongol ya. Tapi teman-teman akan lihat ya, ini diamnya itu harusnya mungkin akan lebih lama. Dan usaha untuk dalam perusahaannya sendiri dia udah mulai ganti nama. Jadi Bukopin menjadi KB kan. Ya benar-benar jadi KB ya, KB apa gitu ya. Nah, itu udah inilah sebuah usaha untuk si Kokminnya. Kemudian kalau lihat ini bank ya, ini bank. Di luar bank itu sebenarnya gurita Kokmin itu udah gede. Ya, dari sekuritas, ya dari sekuritas sudah beli. Kemudian dari multi finance dia juga sudah beli. Terus apa lagi ya? Satu lagi apa gitu ya? Itu sudah beli. Jadi gurita untuk finance-nya sendiri udah cukup luas ya. Nah, sekarang tinggal si BPKP-nya, BPKP. Sama mungkin kayak ACST, sama mungkin kayak Goto gitu kan. Yang kita mau lihat itu adalah perubahannya. Perubahannya itu udah mulai kelihatan jelas. Kemudian udah mulai direspon oleh harga. Jadi lebih baik tunggu daerah situ aja. Ini daripada kita cicil, nanti pas dia turun kita nggak bisa lakukan average ya. Nanti kan jadi kayak apa ya? Kayak merahnya lumayan tebal kan. Nah, merah lumayan tebal nanti mempengaruhi psikologi. Nanti efeknya itu ke trading-trading yang lain gitu loh. Jadi lebih baik kita tunggu aja. Ya, tunggu aja ngambil apalagi 3 tahun ke depan kan.
Kalau 3 tahun ke depan, ya mungkin nanti di daerah sini ada spring atau apa, kan lebih enak kita ambilnya. Ya daripada, saat ini gitu ya. Kalau lihat teknikalnya kan begitu-gitu aja. Ya, volume-volume gede ini memang nongol daerah sini. Tapi kan ini jelas ya, volumenya masih, kecil kan, dibandingkan dengan sebelumnya nih. Saya ambil weekly deh. Kamu bisa bayangkan kan? Jadi waktu terjadinya pengumpulan barang, ini volumenya kan kelihatan, ya kan? Nah, sedangkan yang di sini, volumenya itu masih belum nongol. Jadi kalau dia belum nongol volume, ya tentu kita hati-hati dulu lah untuk melihatnya. Ya, daripada kita ngambil, kemudian ya kita nunggu apalagi sampai 3 tahun ya. Jadi lebih baik udah nanti tunggu teknikalnya udah mulai jelas, ya baru kita mulai collect aja. Daripada nanti psikologi kita yang terganggu, itu yang nggak enak. Ya, kan satu kan, ini ada BPKP dengan merah segini. Bedain teman-teman kalau misalnya lihat porto investor ya. Kalau porto investor, saya pernah lihat tuh sampai ada yang minus 50% pun dia nggak pusing gitu. Kenapa? Karena dia menunggu waktu yang tepat untuk injek lagi dana sehingga dia lakukan average down. Itu kalau investor loh ya, karena dia yakin dengan datanya. Tapi kalau kita trader, lu lihat udah minus 50%, untuk trading yang lain tuh udah malas banget. Gitu. Ya, jadi ya lebih baik tunggu aja. Oke, jadi jangan ngehold terus gitu ya. Kayak orang ada yang udah jelas kena stop loss gitu, tetap di hold gitu kan. Jadi akhirnya nanti nyalain orang kayak gitu. Jadi lebih baik enggak deh. Tekim udah kita bahas, udah kita bahas, PTPP. Coba kita lihat ya, PTPP ya. Kemarin kan sebenarnya udah ada pergerakan di situ. Iya, PTPP sudah mau RUPS kan? Ya, nih teman-teman lihat ya. Ini kan adalah pergerakan pada saat quick count, ya, pada saat quick count. Kemudian habis itu kita tahu bahwa IKN itu pasti jalan tuh. Ya, IKN itu pasti lanjut. Apalagi hari ini udah pengumuman belum ya? Hasil real count. Kan tanggal 20 batasnya. Nggak tahu udah pengumuman belum ya. Nah, itu kan harusnya udah menjadi final lah ya. Udah final bahwa akan ada kelanjutan lah ya untuk IKN-nya kan. Nah, untuk konstruksi sendiri, harapan sekarang adalah di IKN. Itu adalah proyek paling banyak dan paling besar untuk konstruksi gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini pergerakan, ini technical dulu ya. Kita lihat ya 1, 2 candle. Ini berarti tanda kalau ada yang melakukan koleksi di daerah sekitar ini, ya, daerah sekitar 400. Nah, apa yang kita mau lihat setelahnya, pergerakan harganya akan lanjut. Nah, bagaimana kita tahu dia lanjut? Setelah dia break 625. Ya, ini kan berarti dia retest nih. Ya, pergerakan retestnya dia. Jadi setelah dia naik sampai situ, ya kemudian dia retest. Nah, kalau dia retest ini kan udah sekitar 61,8 sama 0,7 ya, 78 atau 80 deh ya. 80% 61,8 itu udah golden ratio kan. Kemudian habis itu bereaksi, ya berarti reaksinya di sekitar ini. Kemudian dia reaksi. Udah saya buang dulu ya. Jadi ini pullback-nya lumayan valid. Ya, pullback lumayan valid. Volumenya juga sama kan? Ya, pada saat dia pullback, volumenya turun kan? Kemudian habis itu mulai naik. Nah, ini dua candle. Ya, next-nya apa? Ini teman-teman kalau bisa lihat, ini daerah resisten. Ya, kebetulan di daerah situ ada EMA 200. Ya, nah dia break EMA 200, itu mungkin udah jadi satu sinyal ada kekuatan nongol di situ. Break 625, nah ini ada lanjutan trend. Jadi nanti trendnya itu jadi begini. Ya, ini satu. Nah, ini nanti bakal lanjut ya. Ya, ini berarti di break ya, lanjut. Jadi ini akan jadi low, ini low, ini high low. Nanti konfirmasi dulu dia break ini. Ya, begitu dia high low, nah ini udah lanjut nih. Kita tahu di sini udah mulai terjadi change of character. Ya, next-nya habis itu tinggal ikutin high low-nya. Ya, strukturnya. Kalau teman-teman memang mau pakai struktur untuk ngikutin pergerakan harga, ikutin. Jadi yang saran saya adalah tunggu 625 tembus. Untuk PTPP ya, tunggu 625 tembus. Walaupun kita tahu bahwa pullback-nya udah kelar. Ya, kalau lihat dari teorinya sih pullback-nya udah kelar.
Ya, kemudian udah nongol 2 candle. Candle lumayan besar, volumenya gede kan? Ya, nah habis itu resisten ya EMA 200. Itu tembus itu aja dulu. Tembus itu ya, habis itu 625 itu kalau tembus udis. Wis ya, kita udah tahu bahwa dia akan lanjut. Nah, kalau dia lanjut, kalau teman-teman lihat struktur, uptrend itu apa sih? Uptrend itu adalah swing high itu lemah. Jadi dia harus ditembus terus swing high-nya. Ya, jadi nge-swing high, low, high-nya itu harus tembus. Harus di-break terus sama dia. Ya, berarti kan itu namanya uptrend. Kalau downtrend ya berarti low-nya yang akan ditembus terus. Gitu ya. Jadi ini udah akan 625 itu akan jadi permulaan dari sebuah trend. Ya, nanti tinggal lihat ini kira-kira akan nge-swing cuma buat swing doang atau dia benar akan balik lagi. Ya, kalau dia balik ke atas sih saya agak ragu ya. Balik sampai ke 2000 saya jelas agak ragu. Kenapa? Karena pemerintahan yang akan datang, infrastruktur itu mungkin bukanlah prioritas utama ya. Ya, karena hampir boleh bilang infrastruktur udah pada jadi. Ya, udah pada jadi ya. Mungkin nanti akan ada prioritas yang lain, terutama IKN lah. Makanya kan saya bilang IKN itu akan jadi tumpuan harapan buat para saham-saham konstruksi BUMN. Ya, itu ya. Ini untuk si PTPP ya. Jadi clear ya. Teman-teman kalau misalnya mau tunggu break 625. Ya, break 625. Jadi dia ada bikin high yang baru. Ya, berarti kan nanti ada komet tuh. Ya, kemudian dia pullback. Ya, pullback. Nah, itu teman-teman udah bisa melakukan cicilan. Paling bagus di antara penerbang. Oh, yang itu CSS ya. Ya, itu kalau catering sih memang ini rata-rata dia ya. Cuman ya itu saya nggak tahu apa seberapa benar-benar bagus. Dia dipakai di semua hampir-hampir semua airlines ya kayaknya ya. LP udah, PTPP mau di merger. Oh betul. Nah, kalau itu sebenarnya di merger ya. Kalau PTPP di merger sama itu sebenarnya udah bahasa lama sih ya. Kalau di merger sama Wika, sebenarnya yang rugi itu PTPP. Karena PTPP itu masih cukup sehat dibandingkan dengan Wika. Ya, yang paling jelek itu kan WSKT kan. Ya, Wika masih oke-oke lah ya. Tetapi ini jelas udah jelek. Jadi nanti kalau digabung PTPP dengan Wika, sebenarnya yang bikin yang akhirnya yang kena imbas itu PTPP. Tapi mau nggak mau kan namanya pemerintah kan, suka-suka dia kan. Jadi kalau dia sampai digabungkan dengan Wika, ya moga-moga ke depannya lebih baik ya. Tapi kalau misalnya tidak misalnya konstruksi tiba-tiba apa jadi kayak sunset ya setelah setelah sunrise yang begitu kencengnya ya jadi sunset ya dia teman-teman mungkin akan lihat ya akan cenderung biasa-biasa aja nih pola polanya. Tapi ya kita tinggal ikutin aja teknikalnya. Sekarang tunggu dia break 625. Ya kalau dia bisa lanjut ya kita ikutin aja gitu loh. Ya. Karena sangat mungkin kan analisa apa yang kita lakukan berkaitan dengan sentimen itu salah. Ya kan? Siapa tahu setelah digabung malah jadi lebih baik. Ya kan? Siapa tahu kan? Nah, jadi nanti kita tinggal merespon aja dari harga. Kalau harga begini ya kita respon aja. Ya jadi nggak perlu harus apa harus jamin pasti benar punya gitu. Ya MPMX saya sebenarnya nggak terlalu suka ya saham ini. Bukan apa-apa ya, dia cuman bergerak kalau kalau ini kalau ada dividends, kalau nggak ada dividen nggak jalan. Apa yang mau dirasakan? Ya dia sideways doang. Jadi nanti kalau ada dividen ya paling bergerak dari 300 poin ya lumayan sih ya. Ya sekitar 300 poin sampai ke 1.300. Ya, tapi kalau teman-teman lihat dari ini volumenya, ini jelas ya saham yang tidak mungkin bisa diperdagangkan ya. Maksudnya tidak bisa kita tradingkan karena ini masuk dalam saham yang kita kategorikan repo lah ya. Lihat aja volumenya lumayan gede-gede. Pergerakannya cuma begitu-gitu doang. Ya jadi ya lebih baik nggak usah lah. Arko-nya udah selesai belum ya turun? Nah, mungkin masih di situ aja nih. Ya masih di kotak itu. Ya belum ada apa-apa yang bisa kita lakukan. Ya terkecuali dia break. Lebih baik tunggu dia break. Ya break ke atas. Ini break berapa? Maksimal 890 ya. Di bawahnya itu di 860 sampai 890. Dia break. Ya itu baru teman-teman ikut aja pergerakan KIN. UNTR, nah UNTR juga salah satu faktornya adalah emas kan. Ya nih teman-teman lihat ya UNTR kan. Saya buang aja nih. Itu EMA 200 di situ.
Ya, pergerakan UNTR ini sebenarnya adalah saham yang cukup bagus. Cuman ini premium. Ya, premium dari sisi harga saya nggak gitu suka. Harganya loh ya. Kenapa? Kalau kita bisa beli yang lain, lotnya lebih banyak. Oke? Nih, teman-teman lihat ya. Ini kan pergerakan turun nih. Kemudian habis itu ini trendline 1, ya ini titik 1, titik 2, titik 3, ya ini adalah titik keempat. Dia bisa nge-break nggak? Ya ini akan jadi sinyal pertama, teman-teman. Ya, saya gambar nih sebentar. Ini kan pergerakan turun, ya tinggal tunggu dia break. Ya kalau dia break, ya kalau mau jauh lebih aman pakai harga lah ya. Harganya di 27.000 sampai 28.700. Jadi kalau dia bisa break, in trendline break ya mungkin nanti akan kena resisten ini. Trendline break, kena resisten, pullback ya, retest ke trendline habis itu baru naik atau mungkin ngebest dulu baru naik gitu ya. Ini pergerakan si UNTR. Ya mungkin dia ngerespon untuk emas ya. Untuk emas, untuk apa namanya? Untuk eh, nikelnya kan lagi ada gejolak-gejolak tuh, ya. Terus habis itu kalau yang lain-lain tuh hampir boleh nggak ada. Misalnya contoh teman-teman lihat di konstruksi, ya alat beratnya udah pasti nggak jalan, ya tambangnya udah mulai mulai reda lah ya trennya, tambang udah mulai reda tren. Kemudian apalagi konstruksi juga udah mulai reda. Jadi kalau untuk alat berat jelas nggak terlalu nggak terlalu signifikan lah mempengaruhi pergerakannya UNTR ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari emas, dia kan punya tambang emas tuh. Ya, nikel, ya, bauksit, tembaga segala macam dia punya tuh. Ya, ini mungkin teman-teman bisa lihat di daerah situ. Kalau batu bara sih mungkin udah enggak. Ya, ini kira-kira trennya itu bisa setinggi apa? Kalau kalau saya bilang sih ya nggak akan terlalu tinggi-tinggi banget. Ya, kenapa? Karena masanya udah lewat sih. Dan harganya yang premium. Harga yang premium itu gimana ya? Ya akhirnya jadi ini, jadi saham apa ya, penyeimbang bursa aja gitu, penyeimbang bursa, penyeimbang reksadana. Ya kalau turun nggak turun jauh-jauh gitu kan, ya kalau naik mungkin naik juga nggak gede-gede banget. Ini UNTR. Ya MARK kan lanjut aja udah, ini udah tinggal hold aja MARK. Ya ini tinggal hold aja. Ini apalagi yang mau kita pusingkan di situ. Nih ya, kalau mau hold pakai MA50 udah tinggal hold aja udah. Ya dia mau sejauh apa terserah dia biarkan dia naik, let the profit run kan. Ya. Nextnya habis itu kita keluar kapan? Ya tergantung teman mau ikutinnya pakai apa. Kalau saya pasti akan cenderung ikutin pakai MA50 karena dia udah di stage 2 kan. Ya. Nah, nextnya apakah dia bisa sampai ke atas 1.300 ya. 1.300, 1.400. Ya kalau bisa ya udah puji Tuhan aja. Itu kan. Kita udah masuk kan. Ya, karena ini udah di stage 2. Jadi udah tinggal let the profit run aja. MARK, nggak ada yang bisa dibahas. PNR menjadi saham tidak liquid. Ya mungkin karena udah nggak itu ya, nggak di trend itu ya. PNR ya. Ya, oke. Terakhir Bevin coba kita lihat. Ini Bevin, kabar terakhir kan dia mau kerjasama sama Goto. Ya. Tapi kita lihat itu udah mulai mentok lagi nih. Ya, kan dia udah naik nih. Break ya, kemudian habis itu naik nih. Ini kan sebuah retest tuh. Jadi break EMA 20, EMA 200, retest, terus naik ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ya. Ini kan udah break. Naik ya, kemudian retest. Ini masih bisa naik. Cuma ini saya nggak gitu itu ya. Saya nggak gitu perhatiin ya. Udah liquid apa belum ya? Ya udah liquid apa belum ya ini saham ya. Ya oke. Nah ini mungkin bisa jadi tempat buat teman-teman tungguin nih di sekitar itu. Ini emang 50 sih cukup ini ya. Cukup nahan ya pergerakan eh, naiknya ya. Tapi ini juga udah naik lumayan tinggi. Kalau dia bisa balik ke 1.200, 1.250, oke. Ya. Tapi kalau enggak, teman-teman bisa cek di daerah sini nih. Daerah EMA 50. Oh, EMA 50 ada ini. Nah, ini ya. Ini daerah sini nih. Daerah berapa nih? 1265 ya.
1.265. Nah, ini liatin daerah sini reaksi harganya gimana. Kita mau lihat reaksi harga itu adalah nolak. Ya, nolak untuk turun gitu loh. Cuman sampai berapa sih? Sampai 1.500 gitu. Nah, apakah ini worth it untuk nge-swing sampai ke situ? Berapa nih? 20% Ya, nggak tahu. Nanti sentimen gotoh itu bisa ini nggak berkembang nggak? Kalau bisa, ini sebenarnya pergerakan oke sih. Ini kan dia pullback ya. Ya jelas ya. Cuma ini volumenya kok gede-gede banget ya. Oh iya ya, volumenya kenapa gede-gede sekali ya? Lihat tuh. Ya tapi ini pullbacknya. Cuman saya nggak bisa konfirmasi volumenya, soalnya volumenya gede ya. Ya ini pullback, kemudian dia kena EMA 50, habis itu kembali naik. Ya jadi kayak EMA 50 cukup ini ya, cukup powerful untuk ini ya, menahan pergerakannya ya. Jadi teman-teman bisa tungguin di sekitar 1.260, 1.260 di EMA 50, ya kemudian habis itu ya paling kita TP di sekitar 1.500-an. Itu untuk Bevin. Ya, sentimen paling barunya itu adalah kerjasama dia sama Goto. Ya karena sama-sama punya Patrick kan. Ya mungkin ya. Jadi bisa ini, bisa saling kerjasama. Ya, MAPI tadi udah kita bahas, Pak. Ini kita masih tunggu dia break resisten ya. Kalau dia turun, ya udahlah nggak usah. Ya, oke. Saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Ini udah jam 8. Teman-teman harus lanjut terawih kan. Ini udah mulai kali terawihnya kayaknya. Ya, oke. Baik, kita akan balik lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Saya pikir hari ini cukup dulu pembahasan kita. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggal di analisa ulang sesuaikan dengan karakter masing-masing ya. Oke, thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.